selamat sampai kembali ke rumah kembali. Ala hadininya wa ala kulli salihin Muhammadin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, para orang tua, wabil khusus yang terhormat Bapak Haji Jamal, Bapak Haji Najimun, Bapak Haji Nam, dan Bapak RW serta semuanya, kakak terkecuali wabil khusus Bapak Andi yang selalu istiqomah mengingatkan saya sebagaimana nama masjidnya Istiqomah, dan para hadirin semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan yang hadir kita semua serta keluarga, Allah jadikan kita keluarganya sakinah wa warahmah. Allah jadikan anak-anak cucu dan keturunan kita sholihin dan sholihat min ahli al-ilmi wal khair. Dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, dan Allah berikan kita ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita lanjut pada halaman 20, masih seputar rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus salati samaniyata asyara ruknan an-niyatu wal qiyam ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wa ruku'u wa tuma'ninatu fihi wa raf'u i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wa sujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhir wal tashahhudu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa taslimatul ula wa niyatul khuruj minas salati wa tartibul arkani Rukun atau tiang sholat itu ada 18. 1. Niat. 2. Berdiri jika dapat. 3. Membaca takbir permulaan. 4. Membaca Fatihah sedang Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat surat tersebut. Nah, pembahasan kita sekarang Fatihah. Rukun yang pertama sudah niat. Rukun yang kedua berdiri bagi yang mampu. Rukun yang ketiga takbiratul ihram. Dalam kitab fikih yang lain letakkan rukun kedua itu adalah takbiratul ihram. Sementara di sini diletakkan yaitu ketiga. Sedangkan yang ketiga adalah berdiri bagi yang dapat. Arti dapat ini bagi yang kuasa atau bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ini sudah kita bahas 3 rukun. Berikutnya kita bahas adalah rukun keempat. Apa? Qira'atul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, ayat daripada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu termasuk dari rukun salat. Berarti kalau tidak baca Fatihah berarti sholatnya tidak sah.
Dan dalam madhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayat dari Fatihah. Berarti jumlah 7 ayat dengan basmalah. Nah, karena ini rukun, maka bacaannya harus betul, harus benar. Bahasanya fasih. Fasih ini usaha dari kita, gitu. Memang lidah ketika sudah umur, mohon maaf, 50 ke atas misalnya, ini udah agak kaku, nggak lentur seperti TPA yang 6, 7, 5 tahun. Tapi dalam belajar itu nggak ada kata telat. Dalam belajar Al-Quran kita nggak ada yang 100% fasih, nggak ada. Apalagi khusus menyebutkan bold. Karena Nabi sabdakan ana afsahu man nawaqa bil bold. Nabi sabdakan aku yang paling fasih mengucapkan bold. Tapi meskipun gak 100% itu sesuai kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa kita 97-90% yang enggak gitu. Yang penting ada niat mau belajar. Andai kata kondisi sedang belajar, tapi lidahnya belum fasih juga, dimaafkan. Yang nggak dimaafkan ini sudah nggak bisa, nggak mau belajar, gitu. Dan belajar Quran itu emang satu ya, jangan malu kalau belajar Quran. Pokoknya jangan malu. Yang kedua semangat. Kenapa bilang jangan malu? Karena kalau belajar Quran itu satu-satu. Makanya nggak jarang pengajian Quran awalnya 30 orang, akhirnya jadi 3. Karena malu gitu. Itu pun 3 yang 2 meriang. Nah, karena itu pokoknya jangan malu belajar Quran. Yang kedua semangat. Pokoknya semangat. Mau bisa atau belum bisa, akan bisa, ini urusan belakangan. Yang penting saya belajar. Ini udah dicatat sebagai semangat dan usaha saya agar bisa baca Fatihah dengan fasih. Gitu. Kalau sudah belajar, bisa atau bisa, udah bukan kita lagi. Gitu. Karena Allah yang punya urusan. Kalau kita belajar fikih kayak begini, ini nggak tahu mana yang paham atau yang belum. Gitu. Karena kalau Quran harus musyafahah, langsung ngomong ketemu orang guru. Kalau Quran, kalau muridnya salah, bacanya salah, gurunya nggak negor, justru yang salah gurunya. Tapi kalau misalnya bacaan murid salah, gurunya memperbaiki, itu guru yang betul. Tentu lihat dulu yang belajar ini umurnya berapa, gitu. Nah, apalagi tadi yang saya katakan orang-orang tua belajar umur 40, 45, 50 misalnya. Kalau salah ditegur, kan yang lain dengar tuh. Gitu. Langsung timbul. Ini kayaknya yang gak bisa saya doang nih. Gitu. Akhirnya malu tadi, makanya dari 30 menjadi 3. Jadi jangan malu. Terus semangat kalau kita masih belajar baca Quran. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan Fatihah ini? Ini nggak mungkin saya tes satu-satu maju kan? Insya Allah besok pengajiannya bubar. Saya cuma ingin saya baca, Bapak perhatikan saja, ya, karena kita bukan spesialis khusus Quran. Namun berhubung di sini suruh baca Fatihah, membaca Fatihah, maka baca Fatihah itu seperti apa, gitu. Makanya diperhatikan saja. Nggak usah baca satu-satu. Atau begini, saya baca diikuti. Meskipun Bapak sudah bisa baca Fatihah, biar ngambil berkahnya, rukun yang Fatihah ini kita baca, ya. Saya baca diikuti. Ingat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah. Yang rukunnya hanya Fatihah. Cuma meskipun sunnah, kalau kita bisa, kenapa nggak dibaca? Meskipun dalam sholat sir aja baca ta'awudznya, nggak usah nyari dalam mazhab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Quran ada ha, ada ha. Nah, bismillah itu ha, roh, ha, hi, ha. Gitu. Selanjutnya, ini nggak usah diikuti dulu, nggak usah diikuti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi lil tashdid, lillahi hi ha, Rabb tashdid langsung, Rabbil Alamin, ain. Jadi beda dengan alhamdulillah. Jangan pengen fasih, alhamdulillah, itu salah gitu. Jadi mana yang hamzah, mana yang ain. Dan jangan Allah, itu bukan qalqalah. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tasydid. Langsung diubah. Ar-Rahmanir. Tabiat kasrah itu pasti begini dia. Kasrah itu. Enggak ada kasrah Ar-Rahmanir, enggak ada. Ini dulu. Nah, rohnya baru dia tafkhim lagi tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi banyak panjang. Maliki yaumid tasydid middin. Dalam qiraah kita, ini qiraah kita hafaz maknanya panjang. Nanti ada qiraah Warsh maknanya pendek. Maliki yaumiddin. Nah, tapi kita baca satu qiraah dulu, maknanya panjang. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Berikutnya nah ini dia tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydid iya, tasydid lagi. Enggak boleh begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nauzubillah min dzalik. Nanti artinya berbeda. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi kalau tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nauzubillah min dzalik. Artinya hanya kepadamu wahai matahari kami menyembah, hanya kepadamu wahai matahari kami minta pertolongan. Nah, itu jadi berubah makna dan artinya. Jadi tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya nah ini ha. Ha ini huruf halaq ya. Ihdinas tabiat suat itu monyong ya. Emang monyong tabiatnya. Ihdinas terus kasrah. Kalau kasrah itu enggak ada monyong, tak berubah lagi. Ihdinas langsung. Ihdinas siratal. Bedakan. Ihdinas siratal, beda, bukan tol tapi qol. Ihdinas siratal mus. Nah, karena dhamma itu ya a i u, dhamma itu u gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Kasrah langsung begitu lagi.
Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini boleh berhenti sampai alaihim, tapi afdalnya nyambung sampai terakhir. Nah karena tadi sodnya ini monyong, awalnya monyong dia sod gitu, tapi kasrah sin. Nah siratal ladzi di, jangan siratal ladzina, jangan juga siratal ladzina, jangan, tapi siratal ladzi bi dal, siratal ladzina an'am, pertama an, kedua an, siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berikutnya ghair, asalnya dia ghair, gha. Ghairil Ghairil bu. Nah, buat itu disentuh lidah kita, baik mau yang kanan atau yang kiri, di geraham kita. Ghair, jangan bedakan. Yang pertama ghairil, yang kedua ghairil, bedakan. Yang pertama ghairil, yang kedua ghairil, bedakan. Gha-nya beda. Ghairil tahan, jangan mantul. Ghairil maghdub, jangan mantul. Mag, ghairil maghdub, bu, ghairil maghdubi alaihim, alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buahnya dalam kata dhal, tasydid, dhallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti bedakan ya, mana yang tasydid, mana yang tidak. Jangan qalqalah yang bukan qalqalah, jangan mantul yang bukan dimantul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu sekedar menggugurkan kewajiban praktek Fatihah gitu. Nanti Bapak kan tadi udah ngeliat muka saya tuh, kalau Bapak pulang bercermin, ngaca Bapak. Oh tadi monyong dah, tadi ada yang gitu. Kalau belajar Quran tuh kita lihat ke cermin muka kita. Tadi yang blok, mana yang swok gitu. Makanya kalau seorang baca Quran memang harus ketemu langsung. Kalau Bapak ngeliat cermin, ngaca gitu, benar ya udah tua gitu. Nah itu Fatihah ya, Fatihah seperti itu. Nah sekarang basmalah termasuk ayat daripada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah. Bagaimana ketika kita sholat kita nggak baca basmalah? Ya nggak sah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Basmalah nggak ada. Kita baca tuh nggak pakai basmalah nggak sah. Karena kurang ayat. Kalau kurang ayat sama aja nggak baca surah dia. Itu dulu. Ini keterangan masih lama, masih banyak nih. Terus bagaimana posisi saya makmum gitu? Ya posisi saya makmum. Ini ada imam, saya makmum bareng-bareng sama dia. Artinya muafiq dari awal. Imam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
Gimana di rest area kah atau di masjid mana saya mampir umpama maghrib isya, kok nggak kedengeran basmalahnya? Ini ada kalanya dibaca tapi sir. Allahu Akbar, sir dibaca. Kalau masih dibaca dan apa-apa. Kalau nggak dibaca berarti nggak sah. Emang benar nggak dibaca nggak? Sir itu artinya nggak kedengeran, Pak. Nggak nyaring itu sir artinya. Tapi kalau nggak dibaca baru itu nggak sah, nggak sah. Seperti di Mekah, Madinah itu ngikut daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Nah, itu berpendapat baca Fatihah, basmalah tetap dibaca tapi sunnahnya sir. Makanya nggak kedengeran kata haji dan umroh, nggak ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada. Langsung aja kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu doang kan? Masih sah. Kalau enggak, tidak sah. Ya terus gimana Zinur kita nggak tahu? Nggak tahu dia baca atau tidak. Meskipun sir, yang penting masih baca. Tapi kita nggak tahu baca apa enggak. Udah, kita husnudon aja baca. Ngikut yang kayak di Mekah gitu modelnya, gaya-gayanya gitu. Nah itu tetap dibaca meskipun sir. Kecuali Pak RW sama Pak siapa? Pak Haji siapa? Priyogo. Priyogo kan ya? Priyogo 2000 berapa lagi itu? Pak Priyogo ini PRW jadi imam rutin. Pak panggilnya Pak Tri ya? Pak Tri kalau ngikut PRW kok nggak ada baca basmalahnya gitu. Akhirnya memberanikan PRW, enggak bukan PRW, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Deni. Nah, ya, Al-Mukarram Ustaz, mohon maaf, kalau baca Fatihah nggak kedengaran basmalahnya. Oh, kata Ustaz Deni, saya ngikut mazhab Imam Malik karena tanpa basmalah. Oh gitu ya. Sementara Pak Tri mazhab Syafi'i. Berarti mengikut daripada orang yang bermadzhab Malik tanpa baca basmalah. Sementara Patri berkeyakinan basmalah ayat dari Fatihah. Kalau nggak baca ayat dari Fatihah berarti nggak membaca Fatihah, berarti ninggalin rukun. Maka saat itu juga jangan ikutin Al-Ustaz Deni. Jangan ikutin, karena dia udah ngomong dengan sorohah, dengan lisannya jelas. Saya nggak baca basmalah. Ini bukan dugaan-dugaan lagi. Saya nggak baca basmalah. Maka saat itu juga jangan ngikut Ustaz Deni. Emang dia mah gak usah ikutin. Nah jadi sorry RW. Silakan dimakan itu kuenya. Biarin saya terangin Bapak makan. Itu namanya curang. Tumben-tumben ada kuenya. Biasanya air doang. Ini saya minum enggak, makan enggak, ini udah minum, udah makan. Itu Masya Allah. Silakan, emang udah bukan takdir saya. Emang udah bukan ini takdir saya. Maksudnya bukan belum rezeki saya. Jadi gitu ya. Kalau terus terang, ya udah jangan. Tapi kalau enggak, ya kan kita mana tahu dia baca apa enggak. Ikutin aja. Husnudonnya baca kayak di Mekah Madinah. Sir. Tapi kalau udah konferensi pers, bahasanya udah ngomong, saya emang nggak baca basmalah. Berarti ya menurut saya rukun, tapi dia nggak baca. Ya ketahuan, berarti menurut saya dia nggak sah. Kalau udah ketahuan nggak sah, ngapa diikutin? Gitu. Iya. Nah sekarang bagaimana? Cari imam yang lain. Iya. Ada Ustaz Andi, ada Ustaz Khalid, ada Ustaz Pokok gitu. Bermakmum ke sono. Kecuali kita di suatu negara, Maroko, ya nggak baca basmalah, ya udah kita ngikut di situ, kita udah ngikut mazhab di situ. Ya kalau kita nggak berjamaah di situ kagak sah dulu.
Masa kita nggak berjamaah di situ? Kita mungkin di sana 4 tahun, belajar 4 tahun, atau tugas dubes misalnya di sana. Ya udah, kita ngikut di situ, ya, ngikut mantap di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ngikut kondisi di situ. Nah sekarang nih bahas Fatihah, hukumnya wajib, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Sholat sendiri wajib, Allahu Akbar, Fatihah ini wajib. Yang tadi sampai waladzallin itu wajib. Nah sekarang bagaimana berjamaah? Berjamaah ada 2 macam. Ada kalanya jadi imam, ada kalanya jadi makmum. Jadi imam wajib baca Fatihah termasuk basmalah. Nah sekarang jadi makmum, lihat ada makmum muwaffiq, ada makmum muwaffiq, ada makmum masbuq. Kalau dari awal imam baca surah, ini yang jahar, salat jahar itu nyaring subuh, maghrib, isya. Makmum wajib baca Fatihah. Kapan? Lagi imam setelah baca Fatihah, berarti baca surah. Atau imam baca Fatihah, makmum diam aja tuh, dengerin bacaan Fatihah imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah imam nih, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Baru makmumnya Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah pakai ta'awudz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, imam surah, maka makmum baca Fatihah. Cuma nanti sunnahnya, ini sunnahnya, bukan wajib. Sunnahnya imam ada saktah. Saktah itu apa? Diam, tapi bukan diam, nggak langsung baca surah, kasih sejenak kesempatan makmum. Mau diisi dengan baca ayat yang lain atau zikir disilakan. Ini imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah itu makmum lagi baca Fatihah tuh, lagi baca Fatihah. Nah itu imam gak langsung membaca surah. Kenapa? Biar kagak bentrok bebarengan antara imam baca surah, makmum baca Fatihah. Ntar kalau imam nyari juga, kan imam nyari juga baca surah, khawatir Fatihah si makmum jadi bebarengan gitu. Imam baca surah, makmum baca Fatihah. Makanya kasih kesempatan si makmum baca Fatihah. Nah saat itu makmum baca Fatihah. Contoh ya, baca Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi pakai suara nyaring. Nah, biar coba saya baca Rabi Ausi ini sampai mana selesainya, nanti itu baca. Jangan tegang ya, jangan Fatihah lagi. Besok gua ngomong lagi. Jadi saya amin, kita amin, Andi langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Nah, saya baca Rabi Ausi. Saya belum suruh. Mimiknya bisa kan? Ini bisa. Biar biar diam dulu. Kalau nggak di sini aja lah. Sini aja. Jadi ngasih kesempatan buat makmum baca apa? Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca Fatihahnya biasa aja. Kalau gitu enggak. Maksudnya jarang. Memang kalau lagi baca sendiri, Bismillah, gitu kan biasanya. Bismillah kan sih bilang kayak makmum Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kagak bakalan ente baca Bismillah. Saya biasa. Coba nih biasa baca Fatihah biasa dulu. Tapi nyambung ke depan. Coba, ulang lagi. Oke. Iya. Nyaringin lagi. Nah, oke kayak gitu. Nyaringin lagi volumenya, nyaringin lagi. Suaranya ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, tadi apa yang mana nih? Ihdinas shiratal ya. Nah, nanti sampai ihdinas shiratal saya baru baca surah. Biar kasih kesempatan. Dia itu fathah namanya bagi imam. Biar nggak patrokan. Kan saya berarti kan nggak nyaring kan? Sir doang tadi sir. Ini saya nyaringin kedengaran dikit supaya saya baca apa gitu maksudnya. Sekarang saya nggak hafal Zebulin tadi Robiul Siang udah nggak usah apa-apa, nggak hafal jadi paksa. Yang lain aja baca apa kayak zikir ya gitu. Ngasih kesempatan makmum baca Fatihah. Meskipun makmumnya nggak sampai walaupun baru ihdinas, kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Terima kasih ya. Udah sini aja udah ya kemana-mana. Terus bagaimana kalau masbuk yang nggak sempat baca Fatihah imam? Imamnya lagi baca surah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baru sampai itu tuh. Ya, tangga mau lepas sendal. Pamayukan apa tadi lanjutannya? Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka biddin ya. Tuh jadi lupa kan? Gimana Pak Haji Jamal? Benar kan? Alaihissallah baru buka pintu. Alaihissallahu baru buka pintu. Bi ahkamil Allah. Ha baru min. Gitu kan? Ini imam udah selesai. Makmum tadi baru datang. Ya kan? Ha ki baru ki dia baru. Coba pertanyaan saya. Itu makmum sempat nggak baca Fatihah? Nggak sempat. Terus gimana? Nggak ngapa-ngapa, nggak baca Fatihah. Lu nggak ngapa-ngapa? Iya, itulah ditanggung Fatihahnya sama imam. Ditanggung sama imam. Fatihah makmum tadi. Meskipun Jakarta baca Fatihah kumplit baru Bismillah. Udah Allahu Akbar ruku imamnya. Itu nggak sempat baca apa-apa sama sekali baru Bismillah. Udah ikut ruku Fatihahnya imam ditanggung sama imam. Makanya imam itu syaratnya qari. Qari ini bukan secara istilah kita yang suaranya indah merdu, bukan. Qari secara fikih adalah man yuhsinul Fatihah, yang bagus baca Fatihahnya. Makanya ini yang bagus baca Fatihahnya, yang bisa baca Fatihahnya gitu. Di antara yang hadir ini, siapa yang paling fasih baca Fatihahnya? Si A, maka A layak jadi imam meskipun umurnya muda. Si A layak jadi imam, apalagi udah fasih, umurnya tua, layak dia jadi imam. Terus
Kalau misalnya di suatu kampung, suatu musola, suatu masjid nggak ada yang fasih, sama-sama bacanya nggak ada fasih. Suraqal lajina, suraqal lajina, suraqal lajina. Nah ini mah satu guru satu ilmu tadinya ya. Apa jadi begini nih kampung? Nah, nggak ngapa-ngapa, udah nggak apa-apa. Nggak usah manggil dari luar, udah biar aja, turu-turu dia di situ. Emang tadinya satu ilmu satu guru yang saling mengganggu, udah nggak apa-apa. Yang ada aja, itu. Makanya tadi itu yang paling fasih siapa? Itu yang berat. Ukurannya Fatihah. Andai kata ada imam Fatihahnya fasih, surahnya mohon maaf hancur, masih boleh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ijadul bil abdil jamaah hancur masih boleh. Karena surah sunnah yang rukun Fatihah tadi. Gitu. Jadi yang kalau rukun fasih silahkan. Meskipun surahnya hancur, andai kata terjadi gitu. Silakan, udah bunyi tandanya sarapan. Yang mau nanya silakan. Andi. Baik, terima kasih dulu pada jemaah sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang rukun sholat Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ar-Rahmanur Rahim, bukan nil. Kita tuh mau kebiasaan tempat sini sama tempat lain juga beda gitu. Kita mau amin, ternyata dia imamnya tuh pakai lidah. Iya. Dan juga ada lagi juga kunut, kunutnya ditambahin lagi biasanya kan kita selesai terakhir dia karena umur masalahnya kayak gitu tambah lagi gitu. Iya. Itu jadi panjang nanti. Iya. Kayak gitu emang ada dasarnya atau gimana? 3 pertanyaan. Yang pertama, apa? Orang tua mau bebas. Yang pertama, kau kedengeran Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanur Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada qiraah lain apa enggak dibaca nun? Kalau qiraah lain apa tidak, saya belum tahu. Jadi jawabannya saya belum tahu. Aman, udah selesai. Ini secara qiraah. Ini ngomong secara qiraah. Tapi andai kata ini bukan qiraah, bukan bacaan kitab kuning. Dia kedudukannya bisa jadi Ar-Rahmanur Rahim dibaca ada takdir situ huwa. Dia Allah Ar-Rahmanur Rahim. Jadi huwanya itu mubtada, kemudian Ar-Rahmanu itu jadi khabar di mubtada'in mahdhufin. Jadi baca Ar-Rahmanur Rahim. Tapi kalau qiraah nggak bisa dengan cara-cara begini gitu. Qiraah nanti dicari dulu adakah qiraah yang 7 atau asyrah qiraah baca Ar-Rahmanur Rahim. Oh gitu. Nanti dibuka dulu kitabnya. Nanti berarti ini kapan lagi kita tahu kapan lagi ketemu sebulan lagi. Ibu nggak mungkin sebulan lagi kita udah Ramadan. Belum. Apanya? Tahu kapan ya? Nanti jadi PR buat saya. Saya tuh paling enak kalau nggak bisa jawab, saya belum tahu. Aman, udah. Kok nggak tahu? Ya orang nggak tahu. Nah, jadi insya Allah dicari lagi. Dan saya orangnya
nggak ada kata malu kalau ngomong nggak tahu. Gitu. Jadi yang pertama dicari dulu ada nggak baca qiraahnya Ar-Rahmanur Rahim gitu. Nih, yang kedua apa tadi Pak Haji? Nah ini nih kita mau baca amin tapi imam gitu. Dalam sholat nanti ada disebut saktah. Saktah itu ada beberapa tempat. Apa saktah? Diam sejenak. Bedakan saktah baca Quran sama saktah fikih beda. Kalau saktah baca Quran, mimma waqadina hadama itu diam tanpa napas dia. Mimma waqadina hadama ma'al rahman wa sadaqal mursalun. Nah, berarti diam sejenak tanpa napas. Sejenak doang tanpa napas. Kalau tanpa napas 1 jam mati orang. Sejenak. Nah sekarang saktah dalam fikih itu diam sejenak sekedar subhanallah, bukan tumanina rukun. Ini saktah tempatnya 1. Di antaranya nih saktah, ya di antaranya, soalnya ada 6 tempat. Di antaranya setelah waladhdallin dia langsung amin, ada diam sejenak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru sekedar subhanallah. Andai kata imam baca Rabbil walidayya itu pas. Amin. Jadi kasih kesempatan imam buat baca amin juga. Jadi siapa orang yang sholat antara aminnya imam, makmum bareng, amin malaikat bareng, nah itu nanti dapat rahmat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika imam waladdallin amin kasih sejenak dulu. Emang sejenak saktah namanya. Patokannya subhanallah. Meskipun kita nggak usah baca subhanallah makmum. Imam waladdallin. Nggak usah baca subhanallah. Amin, nggak usah. Dikira-kirakan sekedar subhanallah. Itu saktah namanya. Itu sunnah. Jadi dia langsung amin. Lagi pula imam baru rapi. Waladdallin. Imam kan napas dulu. Mau napas mau naik imam. Ini gimana mau bisa? Gitu. Jadi sekedar subhanallah. Amin. Kalau imam baca Rabbi firli, nggak apa-apa itu sunnah. Makmum jangan baca Rabbi firli ketika imam baca Fatihah, karena makmum nggak baca Fatihah. Karena yang baca Rabbi firli yang punya yang baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, jangan baca Rabbi firli. Kan kita dengerin doa, gitu. Itu masih mending. Ada yang parah, baru waladdallin, amin, baru gol, amin. Itu biasa anak-anak. Tapi ada bapak-bapak 1, 2, 3, 4 ada, 5, 6, 7, 8 ada. Begitu yang kedua ya, Pak Haji. Yang bisa saya jawab. Yang ketiga apa tadi? Kunut, takbah. Allahumma qina syarral zalimin. Allah aslih man shalla fi shalah Islam wal muslimin. Takbah. Nah apa-apa itu tambah kunut nazilahnya. Lagi sekarang Palestina masih kondisinya memprihatinkan. Ya, nggak apa-apa tambah. Itu beda lagi ntar. Nah itu 2 kunut nazilah biasanya buat kebaikan muslimin. Nah, gitu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi nun. Ya. Oh, bismillah gitu. Enggak pakai bis tapi bismillah gitu ya. Oh, oke. Ini pada umumnya apa hukumnya makmum mengikut imam yang enggak fasih? Dilihat dulu.
Kalau makmumnya nggak fasih juga aman. Berarti sama-sama nggak fasih. Itu ya tadi. Tapi beda sekarang. Makmumnya fasih ngerti. Bismillah, bukan Bismillah gitu kali ya. Soalnya saya nggak bisa nontonin yang begini ya. Mohon maaf ya. Jadi bukan bis tapi Bismillah gitu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Berarti udah ganti mim dengan nun. Andai kata makmumnya fasih ngerti, ya salah orang gua. Misalnya, ntar habis sholat ngulang lagi karena dia fasih. Ngulang habis sholat salam udah ulang aja di belakang. Terserah mau di rumah ya mau di sini kek. Orang juga nganggapnya pasti dia. Cuma kalau biar aman di rumah aja. Ulang. Gitu. Jadi kalau kita fase, cuma ingat fase atau tidak, kan kita juga bukan sombong, kita punya standarisasi kan, standarisasi bacaan, gitu. Jangan sampai begini nih, kita nganggap orang nggak fase, padahal diri kita juga sama. Ya, lu ngapa sih kagak pernah ke masjid? Oh enggak bang, emang imamnya nggak fase. Emang iya bang, iya. Coba lu baca. Suratul ladzina an'amta sama banget enggak fase-fase juga ngatain orang enggak fase. Udah salah satu guru satu ilmu mah biarin aja udah sok apa. Itu yang parah gitu, ngatain orang enggak fase padahal dia juga kagak fase. Lumayan tuh. Tapi kalau benar fase standarisasi kita paham, mulai bacaan kita. Jadi gitu ya Pak. Pak siapa lupa? Adri ya baca. Itu orang lama ya. Orang lama. Haji Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sir aja. Kalau imam kan mungkin akan pakai mikrofon. Iya. Kemudian makmumnya pakai mikrofon itu kedengeran baca apa yang sujud atau ruku. Kemudian imam yang pakai mikrofon Batasan. Bisa jadi yang sebelah sir, yang sini sir, yang sini juga mengganggu yang sana. Benar. Ukurannya pasti ada. Belajar dan mengaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Di mana-mana tuh. Ini kan makmum sir. Batasan sir apa sih? Di samping kita kan dengar. Cuma kita baca juga bukan di hati. Allahu Akbar imam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum baca Fatihah kan? Patokan sir samping kanan kiri kita enggak dengar. Tapi baca. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Enggak. Lupa ngomongin nggak amin. Pokoknya amin aja dulu lah. Dulu nggak dengar kan? Enggak. Itu sir namanya itu. Sir. Pas. Ini sir. Kedengeran. Kok yang paling belakang beneran nggak tadi? Bener. Tadi saya baca beneran. Kupingnya tajam juga ya. Nah, ini jahat dan samping saya benar jahat.
Ketua DKM mau bertanya ingin terakhir. Iya. Oh ibu, gimana Pak DKM ngalah ya? Ngalah. Ya, terus ibu baru kairan ya. Enggak, bilang iya jangan nunduk gitu dong. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iftitahnya, iftitah Akbar kabiro, gitunya Bu. Oh gini Bu, kan imam kan Fatihah kan ya langsung ya. Allahu Akbar. Misalnya nih ya, misal si imam nih, saya nggak baca iftitah nih, mbak langsung gitu bahasanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau baca iftitah kan? Nggak apa-apa. Imam lagi baca Fatihah, ibu iftitah aja nggak apa-apa. Ibu kan sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya nyaringin supaya kedengeran. Subhanallah wa bihamdihi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara maliki yaumiddin samawati wal ardi hanifan musliman. Begitu enggak apa-apa. Ya, ibu tetap baca iftitah biar imam dengan Fatihahnya. Jadi imamnya enggak baca iftitah juga. Andai kata ibu yang tanya, ibu pertanyaan seperti itu, habis takbir langsung bisa dipastikan dia enggak baca iftitah. Iftitah sunnah. Andai kata dia nggak baca, tak mengapa. Cuma afdolnya baca. Gitu ya Bu. Silakan. Ini akhir nih, Pak Erlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nyambung tadi pembicaraan Pak Jamal, mungkin bukan jamaah di sini Pak Ustaz. Iya. Di sini makomnya udah cukup tinggi. Cuman kadang-kadang memang ganggu gitu Pak Ustaz. Emang sering ganggu, gimana kita tegur orang yang udah tua juga? Iya. Gimana ya caranya ya? Nah sekarang begini. Kalau misalnya di samping kita gitu bacanya, ya tadi kalimat nyaring. Kadang juga bacanya salah gitu ya. Nah sekarang begini. Itu perkara bukan sampai batalin sholat. Itu perkara bukan sampai batalin sholat. Apalagi yang tadi disampaikan, gimana negornya ya? Begitu orangnya tuaan dia masanya. Ini kayaknya kalau ditegur kayaknya adatnya gede. Dari tegur kayaknya begini. Ya udah nikmati berdampingan dengan orang tersebut. Kita mau menegur susah karena kecuali nih ngaji kayak gini nih. Mohon maaf ya, kayak ini ngaji nih, semua ngaji nih. Andai kata ngaji, misalnya aja, misalnya Pak Koko begitu, wah, itu mah gua, gitu di hati tuh misal, itu mah gua, ngomong di hati gitu tuh, itu mah saya Pak Koko itu besok dulu badan. Kalau ngaji masih mending, ada perubahan. Kalau nggak ngaji nggak ada perubahan, gitu. Itu kan Ya. cara ngaji juga. Iya repot tuh kalau dia nggak ngaji. Terus gimana? Ya udah nggak susah Pak, DKM susah Pak. Negornya tuh bingung kita. Sementara kita emang kan begini ya. Jangan sampai yang udah rajin jamaah nggak ke masjid, itu repot kan. Narik orang, ngajak orang ke sini tuh susah Pak. Yang udah jangan dikejar kapok gitu maksudnya. Jangan dikejar kesinggung. Jamaah itu ditarik susah. Yang ada misalnya 40. Kalau dengan cara begitu akhirnya 5 orang hilang, 35 akhirnya. Iya. Udah biarkanlah. Mana begitu juga bingung. Kecuali tadi kuncinya kalau ngaji aja deh. Dengan sendirinya dia sadar. Itu masalahnya. Udah gitu Tuhan dia kadang-kadang. Iya Pak. Misalnya. Iya. Ketua DKM-nya aslinya luar biasa. Sejarahnya kita ke depan ini. Iya. Jadi gimana caranya BKM ngajak orang ngaji? Nah itu dah gitu aja. Kita menegur dia susah ya, menegur gimana? Tapi kalau saya tegur bisa kesinggung, terus akhirnya enggak jamaah gitu. Kan gitu Pak. Apalagi mohon maaf ya, orang yang backgroundnya
Misalnya dia kalau disebut tua kan kayaknya udah pensiun, tapi backgroundnya dia pemimpin. Tadinya apa kan kantornya kita, pokoknya dia besar lah bahasanya. Dia nggak sulit untuk menerima apa masukan dari anak buah gitu, kebiasaan. Kita kasih saran gitu misalnya, Pak, mohon maaf kalau baca sir aja dia kagak ngerti. Sir Pak, apaan itu sir? Ini jangan nyari-nyari. So tahu kamu begitu tapi akhirnya gimana? Gitu. Banyak kayak kadang-kadang yang begitu. Terus gimana caranya? Udah caranya ngajak ngaji. Dengan ngaji akhirnya dia sadar. Gitu. Bareng-bareng. Kan biasanya tuh ada ininya kan apa namanya kalau di kliennya ya, yang jauh mendekat, yang mendekat rapat, tapi dia terlalu rapat dompet hilang di pasar itu. Begitu ya Pak Darla, kita cari solusinya apa gitu. Pengen dikasih tahu tak kesinggung. Padahal kita kasih tahu udah santun, udah sopan, udah apa. Karena tadi orang beda, background tuh beda, akhirnya nggak terima. Sama mau satu lagi Pak. Iya. Misalnya kita ini kan yang paham, hafalannya banyak. Biasanya kan tuh kalau ada yang kita ketahui nih, saya ketahui, maaf ini saya yang fakir ini mau menanyakan nih Pak Ustaz. Kadang-kadang orang yang nggak paham, maksudnya nggak bacanya nggak jelas sering itu, tapi paling senang di belakang imam persis nih gitu. Oh gitu. Ya, itu sebaiknya gimana Pak Ustaz? Karena kita kan tahu bisa kalau Pak Jamal lagi baca kan suratnya kadang-kadang apalagi Pak Najib pun. Suratnya sekarang kita nggak ngerti nih surat yang mana nih. Oh jadi bacanya Allah gitu. Panjang-panjang di tengah lagi. Waduh. Oh iya. Artinya dia lagi lepas, kita bingung ngikutinnya gimana gitu. Iya. Gua ngikutin jagain loh. Iya. Paham. Ini kok yang nggak ngerti, mohon maaf nih bahasanya. Kok yang kurang paham, kurang mengerti, gitulah bahasanya. Kok maunya di belakang imam. Sekarang begini, orang tuh kadang dapat keterangan soft yang paling utama afdol soft depan. Kalau soft depan sebenarnya depan mah dari sono ke kan depan juga sebenarnya, dan sama depan. Cuma dia, oh ini pasti nih di belakang imam afdol lagi nih. Padahal semua sama aja, yang penting depan as-soft awal. Mau di salah sama utamanya. Cuma orang tadi beda-beda. Dia semangat tinggi. Pokoknya di belakang imam, istiqomah di belakang imam, istiqomah di belakang imam. Tapi dia nggak nyadari. Kalau imam apa? Ntar saya gimana ini? Dia nggak kepikir ke situ. Apa ntar imam lupa? Dia ngomong subhanallah juga bingung, gitu. Dia kaku ter. Apalagi tadi yang imamnya surahnya kadang lupa. Jadi kalau imam lupa surah wajarin aja Pak. Itu. Ya kalau surah yang masih juz amma sih kita masih bisa lanjutin, bukan juz amma dah dari al-hakumut sampai tabat kita bisa lanjutin. Tapi udah amma ya tasa'alun, kita bingung juga muter-muter kita. Akhirnya imam, ya Allah, imam baca Al-Baqarah misalnya, imam. Wa idh qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala. Bingung. Makmum gak ada yang paham, gak ada yang bisa. Imam muter-muter. Imam, gue pengen kasih tahu waktu yang mati. Nah ini, ya udahlah kalau begitu. Makanya di belakang imam ini yang ngerti. Tapi sayangnya juga jarang ngaji Pak Ustaz. Itu kita omongin juga kayaknya orang yang nggak ada di mana. Tapi imam kalau misalnya lupa tengah-tengah itu dua, langsung ruku boleh Allahu Akbar atau banting setir ganti surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gitu. Kata makmum apa nggak dari tadi? Gitu. Kata baik tubuh dan tadi. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya bertanya Pak. Oh iya, saya bertanya dulu ya Pak ayat.
Ya, emang kalau subuh itu surah yang panjang. Iya, benar. Jadi, tapi ingat, kita mau panjang, tapi kita tahu di sini doyannya apa. Jangan sampai kita obat yang panjang, besok mana zamannya ini? Kapok. Sebenarnya gini ya, juz 30 itu nggak panjang untuk subuh ya. Amma yatasaalun, satu surah itu belum panjang, nggak panjang. Wassama'i dzatil buruj, satu surah itu belum panjang sebenarnya. Jadi itu nggak apa-apa dibaca buat subuh. Cuma karena kebiasaan kita udah biasanya al-hakumut, alam taro, ketemu yang begitu, akhirnya ketemu yang anak, panjang amat ini, gitu. Ada tuh masih normal, masih normal. Itu maghrib aja, maghrib aja, itu maghrib. Iya, itu maghrib. Jadi kalau maghrib apa itu lamanya nakoina.